Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Aziz di pembelajaran pertemuan kedua di bagian menentukan order dan tetapan laju reaksi. Di dalam PowerPoint telah saya siapkan media pembelajaran untuk pertemuan pagi hari ini. Kompetensi dasar yang perlu dicapai dalam pembelajaran pagi hari ini masuk dalam kompetensi 3.5, menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.5.5 menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sedangkan untuk materi lanjut menganalisis order reaksi dan tetapan laju reaksi dari data hasil percobaan. Coba analogikan. Kenapa seseorang pun meminum obat perlu menggunakan tenggang waktu? Tidak bisa seseorang meminum obat dalam satu waktu untuk obatnya. Disinilah obat tersebut memiliki kemampuan atau mengalami laju reaksi pada waktu tertentu. Karena ada laju reaksi lambat maupun laju reaksi cepat. Berikutnya ditampilkan dalam suatu jalan sempit terdapat kemacetan. Jika kalian setelah melihat kondisi seperti itu, apakah kalian akan memperhatikan motor yang dapat tetap jalan atau kendaraan besar atau mobil yang tidak dapat berjalan dalam kemacetan? Mesti yang tidak dapat berjalan atau mobil maupun kendaraan besar sebagai fokus perhatian. Ya, di sanalah akan menjadikan materi faktual laju reaksi pada materi kimia yang dapat diasumsikan bahwa laju reaksi yang lebih mudah diidentifikasi ialah laju reaksi lambat. Sebelum menentukan order reaksi, mari simak video berikut. Setelah kalian menyimak video penentuan order dan tetapan laju reaksi, maka kita akan melanjutkan pada materi kita. Menentukan order dan tetapan laju reaksi melalui metode yang pertama, yaitu adalah metode laju awal. Pada metode ini dilakukan sederetan eksperimen dengan konsentrasi awal yang berbeda-beda. Kemudian dengan membandingkan laju awal, maka dapat diperoleh order reaksi. Sebagai contoh, pada langkah pertama, menentukan order maupun tetapan, diperoleh suatu 2 mol di nitrogen pentaoksida diurai menjadi 4 molekul nitrogen dioksida dan 1 molekul oksigen. Dari hasil eksperimen diperoleh data sebesar, dalam tabel terdapat 2 hasil. Kemudian petunjuknya kalian disuruh menentukan persamaan laju reaksinya. Diperhatikan tabel konsentrasi awal di nitrogen pentaoksida serta laju awal berkurangnya di nitrogen pentaoksida. Penyelesaian pada contoh
1 tadi, maka diperoleh order X terhadap konsentrasi di nitrogen pentaoksida sebesar 1. Karena di sini merupakan reaksi tunggal, maka order totalnya adalah X itu sendiri atau 1. Sebagai kesimpulan, persamaan lajunya dapat dituliskan R sama dengan konstante atau tetapan dikalikan konsentrasi di nitrogen pentaoksida tersebut dengan order reaksi total 1. Berdasarkan eksperimen 1 bisa ditentukan harga konstante atau tetapan laju reaksi diperoleh K sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 8 S pangkat min 1. Menentukan order tetapan laju reaksi yang kedua melalui metode perbandingan atau komparasi, yaitu suatu metode hanya digunakan untuk reaksi-reaksi yang berkaitan dengan zat-zat yang bereaksi yang mempunyai konsentrasi sama. Sebagai contoh, yang kedua, terdapat suatu reaksi 2 molekul nitrogen monoksida dan 1 molekul gas klorin, diperoleh data sebanyak 3 eksperimen. Dari data percobaan di atas, tentukan order reaksi terhadap gas nitrogen monoksida dan gas klorin. Yang B, persamaan laju reaksi serta nilai tetapan laju reaksi disertai satuannya. Kita lanjut. Untuk yang pertama, terkait penyelesaian menentukan order masing-masing, di sini kita tentukan terlebih dahulu order reaksi terhadap konsentrasi NO, maka kita cari konsentrasi Cl2 harus tetap sehingga digunakan data 1 dan 2. Diperoleh order X terhadap konsentrasi NO sebesar 1. Untuk menentukan order reaksi terhadap gas klorin atau Cl2, di sini adalah Z, maka konsentrasi NO harus tetap sehingga digunakan data 1 dan 3. Diperoleh nilai Y-nya sebesar 2. Maka persamaan laju reaksi dapat dituliskan R sama dengan konstante kali konsentrasi NO dikali konsentrasi Cl2 berpangkat 2. Jika ditanya berapa order totalnya adalah 3. Nilai tetapan laju reaksi dapat dihitung dengan menggunakan salah satu data percobaan. Kita pakai data percobaan yang pertama. Kita masukkan persamaan reaksi secara umum. R sama dengan K kali konsentrasi NO dikali gas konsentrasi Cl2 berpangkat order 2. Maka akan diperoleh tetapan sebesar 3 kali 10 pangkat 4 M molaritas min 2 pangkat 2 kali second pangkat min 1. Itu sebagai penyelesaian yang kedua. Penentuan order tetapan laju reaksi yang ketiga melalui metode mekanisme reaksi yang telah kita sampaikan. Maka di sana untuk reaksi kimia yang memiliki beberapa tahap reaksi, maka persamaan reaksi ditentukan oleh tahapan reaksi yang paling lambat. Order reaksi masing-masing reaktan adalah koefisien masing-masing reaktan pada persamaan reaksi setara. Sebagai contoh yang ketiga, diperoleh contoh reaksi hidrolisis. CH3 tersier bromo tersier butil berlangsung dalam 2 tahap reaksi sebagai berikut. Melalui tahap lambat dan tahap cepat, karena tadi sudah melalui mekanisme reaksi, maka kita cari tahap lambat. Kita peroleh bromo tersier butilnya sebagai konsentrasi dalam nanti persamaan
kita peroleh. Ya, karena memiliki koefisien 1, maka kita tuliskan ordenya 1. Terima kasih. Saya Pak Abdul Aziz SPD, pengajar kimia kelas 11 SMA Negeri 1 Dalem-Sari. Terima kasih atas partisipasinya. Bravo Pendidikan Kimia.